Ready? Halo teman Pak De, kembali lagi ke acara Babat Pak De. Ganti. Oh iya ganti ya? Ganti. Ganti. Tapi lain apa Pak Babat Pak De tidak diganti? Pak Rete. Pak Rete emang nggak tahu story-nya. Oh. Tanya Pak Din. Jadi gimana story-nya seperti ini. Kemarin kan kita sudah bikin satu episode ya terkait Babat Pak De. Halo dada-dada itu. Dada-dada. Oh iya. Kaget aku. Satu episode. Dua video, iya, satu kan opening sama Pak Adin. Iya, itu. Nah, ternyata banyak masukan nih dari netizen sekitar 1.764 kilogram. 1.708 kayaknya, 17.8 ya. 17 Agustus. 17 Agustus. Nah, untuk jangan Babat Pak De lah, istilahnya kayak ya bukan kurang etis ya, semacam masuk yo Pak De dibabat kayak pertemuan kita awal itu kan masuk Pak De dibabat. Masuk Pak De dibabat ya. Akhirnya kita ganti nama yang masih ada bau-bau konstruksinya. Konstruksi yang menopang segala konstruksi. Apa itu Pak Ed? Pak Ed, jadi Pak Dim, Pak Kleru neh. Namanya menjadi pondasi. Pondasi. Iya. PONDASI. Pondasi. Podcastnya Dunia Konstruksi. Itu singkatannya pondasi itu. Kepanjangan dari pondasi. Podcastnya Dunia Konstruksi. Seperti itu. Itu sudah melewati untuk ganti nama. Saya minta bantuan teman saya namanya ChatGPT juga itu. Ini pondasi. untuk milih nama itu juga perlu Topo Broto nunggu wangsit seperti itu. Iya, biasanya saya sambil makan wangsit nih. Pangsit. Pangsit. Badum. Jadi kita untuk episode ke depan-depannya namanya ganti itu. Di acara ini bukan kita, kalau kita tetap Putra, Pak Rete, Pak Dim. Acara ini. Iya. Masuk ganti nama. Nah, Putra, Pak Rete tahu nggak? Acara kita ini sudah di ACC pusat. Pusatnya Kabupaten Magelang. Siapa itu Pak? Ting. Telah hadir Pondasi. Beliaunya. Podcastnya Dunia Konstruksi. Sebuah inovasi dari DPUPR Kabupaten Magelang. Melalui podcast ini saya berharap kami bisa memberikan informasi terkait dengan pembangunan, sanitasi, penataan ruang, dan dunia konstruksi pada umumnya, khususnya di wilayah Kabupaten Magelang. Podcast ini dikemas dengan santai, penuh humor, dan tentu tetap serius. Mari simak Pondasi di channel YouTube-nya DPUPR Kabupaten Magelang. Karena bangunan yang kuat itu harus dimulai dari pondasi yang kokoh. Pondasi, podcastnya Dunia Konstruksi dari Kabupaten Magelang untuk Indonesia. Pondasi, podcastnya Dunia Konstruksi. Ngobrol santai soal pembangunan, tata ruang dan sanitasi. DPUPR Kabupaten Magelang membangun dengan santun, bersinergi untuk negeri. Oke, langsung saja. Hari ini kita bakal ngadain podcast perdananya Pondasi. 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 Oke, berarti ini udah mulai hari ini podcastnya kita Pondasi. Betul. Terus ada episode ini episode baru apa episode lanjutan ini? Itu Pak Rete. Pak Rete, Pak Dim keliru terus aku. Kita lanjut saja. Lanjut. Kita lanjut. Ya. Podcast Pondasi Pager 3. Pagar 3. Gitu. Oke. Berarti launching lagi nih. Lonceng lagi. Makan lagi. Makan lagi tapi minta Pak Kadin ya. Ini mau saya resmikan, enggak ada hak saya. Tahan saya Pak Rete. Biar disahkan Pak Kadin saja ya. Pak Kadin. Monggo Pak Kadin. Pak Kadin silakan. Monggo Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan ini saya David Rudianto, Kepala DPUPR Kabupaten Magelang, atas masukan dari beberapa pihak, dengan ini menyatakan kalau babat Pak D namanya kita ganti dengan Pondasi, yaitu podcastnya Dunia Konstruksi. Untuk materi dan tema tetap sama, ya, membicarakan masalah konstruksi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepekerjaan umum dan penataan ruang. Semoga podcast ini bermanfaat untuk khususnya masyarakat Kabupaten Magelang dan pada umumnya seluruh warga negara Indonesia. Demikian DPUPR Kabupaten Magelang membangun dengan santun, bersinergi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pak D semuanya, selamat datang di Pondasi, podcastnya Dunia Konstruksi, di mana di sini kita akan membahas semua tentang konstruksi dengan santai namun tetap mengedukasi. Kalau biasanya pondasi itu identik dengan bangunan. Kali ini pondasi adalah pondasi pengetahuan buat kita semua. Nah, di sini saya Pak Dim ditemani partner-partner saya ini berdua, ada Putra dan ada Pak Rete. Pak Rete yang katanya kalau nggak jadi Pak Rete mau jadi lurah ya Pak ya. Kalau saya jadi lurah yo, jalan yang menuju sawah itu cor semua biar Wah, Ya mantap. ampun. Ong sawah amban sak erat-erat kono arep digaringke, mula sawahe bero kabeh, Pak. Bro ya apa Mas? Kering. Nah, untung meng RT. Hari ini kita punya tamu istimewa nih. Mas Ada dari Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUPR Kabupaten Magelang. Kita mau bahas topik yang serius tapi tetap renyah. Kok renyah ya? Crunchy. Gurih. Apa itu terkait analisa lahan? Biar kayak kerupuk itu renyah. Masuk kuah bakso tetap kriuk-kriuk tapi berisi. Baik, mari kita sambut Bapak Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUPR Kabupaten Magelang. Ada Pak Adang, tapi bukan rumah makan Padang ya. Ayo, monggo. Padadang, oi, Padadang, oi, Padadang, dang. Gak apa-apa. Lu dikat ya Mas? Biasa Mas, seru. Wes Sudah aman. Aman. Kebalik. Ayo tuan rumah. Nah, nggih. Selamat datang Bapak Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUPR Kabupaten Magelang, Bapak Adang Advan Ludantono. Bener. Nah, siap. Pak Kabid, terima kasih sudah hadir. Sebelum kita masuk serius nih, boleh cerita singkat perkenalan dulu. Bisa juga tentang analisa lahan itu apa sih nanti? Gitu Pak Rete? Iya, saya masih asing loh sama beliaunya karena kan Asing ya Mas? iya ya? enggak apa? Enggak belum pernah bertemu. belum pernah. Belum tahu Iya, ketemu. belum. Iya. Oh no. Iya. Keren murah. Kenalan. Nggih. Nah, ini man tadi hostnya juga belum pati kenal dengan saya. Tolong nyebutin nama saya aja kleru atau. Nah. Padahal sak kecamatan loh. Waduh. Bojone. Nama saya Adang Advan Ludantono. Saya udah hampir 6 tahun ya jadi Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan. Nah, ini kebangetan aku wis nemeh 6 tahun nek jenengan sing belum kenal. Belum pernah ketemu warga Terus Magelang. sehari-hari saya berada di depan kiri dari DPUPR, sayap kiri di bidang penataan ruang dan pertanahan. Nah, jadi di bidang penataan ruang dan pertanahan itu ya memang kalau di KPU-an itu kan identiknya dengan sesuatu yang kelihatan dan sesuatu yang membangun infrastruktur. Nah, padahal tata ruang itu juga bagian dari pembangunan. Ini adalah melingkupi secara keseluruhan rencana pembangunan di daerah. Nah, di sini kami yang ingin kecilkan di penataan ruang itu kan ada 3 hal. Jadi ada perencanaan, kemudian
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, perencanaan ruang itu gampangane nek warung kopi. Nek warung kopi to pengene to Mas. Jadi umpama jenengan nang dusun RT ya. Pak RT to? Pak RT. Umpama nang skupe RT kan jenengan arep gawe opo gitu to. Namane nang RT arep gawe bale dusun, arep gawe pos kampling, arep gawe opo? Jamban komunal. Itu kan direncanake lah, itu namanya perencanaan ruang. Nah, Maaf Pak, saya potong maaf. Nggih. Berarti penataan ruang itu enggak terpatok dengan pembangunan di pemerintahan. Ndak. Kalau saya mau bikin rumah pun juga harus. Oh, seperti itu. Jadi kan penataan ruang itu kan fungsinya nek dari aspek perencanaan nyeimbangke. Jadi kebutuhannya sak ruang sak kabupaten ini dihitung. Nah, tekan nggon dhewe punya kita ini sampai aspek makan dihitung itu Pak. Gawe perencanaan ruang itu kan sesuatu sing bayangke 20 tahun mendatang. Kaya sampean nganu Pak RT ngrencanake arep genduren. Kalau mesti blonjone piro, nganune piro, gawe piro. Nah, kuwi kaya ngono kuwi ning bentuke. Oh, nek nang ruang berarti ana penduduk sesuk 20 tahun meneh iki karo tengah yuta butuh pangan semene. Berarti butuh sawah semene. Ngeluh Pak RT. Nah, ngeluh to Pak. Orang mayar Pak RT. Orang mayar Pak. Mbok tolong dijelasin pakai bahasa warung kopi aja. Yo iki sebaik bahasa warung kopi sing paling rendah lho kuwi. Kopi yang di pinggir jalan aja. Kopi saset wae berarti. Yo kopi saset. Bahasa oh, yes nek ternau kayak bahasa satelit. Nggih. Mana itu planet mana ya Mas tadi Mas? Planet Namek. Ya, berarti padha umure. Fokus wae berarti. Dragon Ball. Jadi intinya ngono Mas. Nek paling gampang nggo bahasa warung kopi. Nek nanggone aspek perencanaan mau ana dua hal, budidaya karo lindung. Nek budidaya iki sing dibudidayake ning ngarep umpama wong iki lho. Nek ya mengki rasa anu jenis kelamin ya. Nah, budidaya lagi sing nang ngarep kene iki sing ketok iki budidaya, yang lindung itu yang dilindungi. Nah, nek yona budidaya kaya apa? Nek nang di kita maunya di sini. Ini kan yona permukiman. Nah, mangane wis ketok nang kene iki permukiman kabeh. Ini nang buri kono kae. Niko lindung. Iya. Oh, sawah, jadi lahan sawah dilindungi. Ini mau tak atur ke mau. Jadi seandainya kita di daerah itu butuh pangan sekian, nah itu sawah itu harus dilindungi. seperti itu. Nah, Pak RT mau sawah ra entuk dikeringke, mosok mbok paving. Kata cor apa-ape. Pak mulus. Kapit, berarti nek misal saya mau bikin rumah di lahan yang mungkin miringnya 45 derajat, nggak mungkin ya? Cocoknya buat flying fox aja itu Pak. Yo kemungkinan gini, semua itu kan harus dianalisis dulu, dianalisis dulu nih. Nah, sak pahami saya untuk bangunan itu kan kemiringan segitu ya wis mesti kurang pas gitu loh. Banyak rekayasa teknis. Nah, jenengan nek mau masuk sugih, nah ora apa-apa kuwi engko di cut and fill ditalut nggowo nah tapi kan harus diatur. Nah ini kita di bidang penataan ruang dan DPU PR umumnya itu kan inisiasi onone analisa lahan. Jadi fungsinya analisa lahan ini nanti dari masyarakat, jadi masyarakat tidak membatasi dari yang personal maupun yang badan usaha untuk menganalisiskan lahannya ke kami. Jadi nanti lahan itu kita lihat dari sisi apa namanya bentuknya sawah. Apa namanya bentuknya sawah itu kan sekarang dilindungi. Kita kan tahu sekarang dinamika globalnya seperti ini dan ono demo Nepal itu kan harus waspada ya. Jadi kita pangan kita itu kan kebanyakan masih impor. Nah, kebijakan pemerintah saat ini itu kan sangat melindungi sawah. Nah, ini kan kita berusaha mempertemukan itu. Jadi nenggone tata ruang kadang ada yang sudah kita arahkan sebagai zona budidaya permukiman, tetapi masih juga diberi status dia sebagai sawah. Nah, saat ini itu harus dipertahankan. Untuk itu kami membuat analisa lahan itu nek jenengan arep melakukan sesuatu yang di luar kegiatan pertanian itu dideteksi secara dini. Dan jangan sampai nanti terjadi
istilahnya yuk jadi pelanggaran. Nah, wis dadi pelanggaran iki sing abot sapa ya sing enggak bangun malahan gitu loh. Oh gitu. Yang berat kan yang bangun. Iya. Dan Nah, Pak Adang, Nggih. kan banyak nih masyarakat yang masih awam terkait aturan di Nggih. tata ruang ini. Nggih. Jadi misal kayak masyarakat di desa yang mungkin ya pelosok itu taunya di situ ya mereka cuma punya tanah, punya lahan itu ya sawah, tapi akhirnya makin kan otomatis punya anak, punya cucu, otomatis mereka juga butuh rumah. Akhirnya tanpa mereka tahu kalau ada aturan terkait sawah itu nggak boleh dibangun rumah atau apa, mereka tetap membangun di situ itu gimana, Pak? nggih, jadi kalau di Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang, Perda nomor 7 tahun 2024 ya. Itu kan khususnya yang ditanyakan oleh Pak Dim-Dim tadi di zona budidaya, khususnya yang zona budidaya itu zona permukiman, pertanian, industri, kemudian pariwisata, kemudian perikanan, itu masih dimungkinkan ada bangunan sepanjang statusnya tidak sawah. Jadi di perda kita itu sudah mengakomodir hal-hal yang seperti itu, Mas Dim-Dim. Nah, cuman ini ada kebijakan nasional ini yang secara regulatif juga harus dilakukan. Nah, ini upaya preventifnya seperti itu. Nah, bukan tidak mungkin ke depan seperti kebijakan lahan sawah dilindungi itu kan ada kemungkinan bisa dikeluarkan dari lahan sawah dilindungi. Kita pernah memfasilitasi ada sekolah dan rumah itu di lahan sawah dilindungi dan di tata ruang tanaman pangan itu masih dimungkinkan untuk kegiatan terbangun, tetapi koefisien dasar bangunannya dikendalikan maksimal. Kalau di pertanian itu maksimal 20, kalau di hortikultura itu 40%. Jadi momen jenengan kemarin ke mana waktu VDK Mangli. Nah, Mangli itu kayaknya kan daerah hortikultura. Nah, daerah hortikultura itu di sana masih ada dimungkinkan bangunan KDB-nya maksimal 40%. KDB paham toh Mas jenengan? Iya, koefisien dasar bangunan. Pinter toh Pak Dim-Dim. Paham ora Pak Rete ya. Mungkin gampangannya berarti ketika luasan tanahnya itu anggap aja 1000 meter persegi, KDB-nya itu berapa Pak Adang tadi? 40%. Berarti maksimal itu 40% dari 1000 meter persegi, 400 meter persegi. Begitu Pak Rete. Kita ngakomodir kepentingannya masyarakat sekitar Mas. Betul. Jadi aturan yang kita buat, yang pemerintah buat itu tidak memberatkan masyarakatnya. Seperti itu. Oh gini, Pak Adang, saya mau tanya ini. Misal saya bikin rumah di lereng Merapi, kan ada toh di sana tinggalan. Pak Rete di lemahnya kan? Golek pesugihan ya ini. Betul pesugihan Pak, pengasihan. Berarti melanggar atau enggak itu, atau ada ketentuannya? Bose, lereng Merapi ini sebelah ngendi kuwi? Tapi nek menurutku iso Pak, iso dadi museum abu. Sebelah ngendi? Rada dhuwur. Sisa endi Pak Rete? Sisi wetan, yuk ngalor, rada kidul sithik. Nah niku. Nggih. Nek di lereng Merapi kebetulan itu kan ada juga di kita itu kan ada Perpres 70 tahun 2014 peraturan presiden. Jadi Merapi karena punya rekam geologi yang cukup panjang itu kan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional tahun 2014. Nah di situ ada yuna-yunanya, ya. Ada beberapa yuna yang masih dimungkinkan untuk kegiatan rumah tinggal. Jadi di lereng Merapi sebagai contoh yang desa Rodok Dhuwur, Wulung Gunung, kemudian yang Bentingan itu kan di enclave. Bahasane neng tata ruang di enclave. Di clek ngono lho Mas, dikunci. Ben ra oleh melebar. Itu seperti itu. Itu masih bisa dimungkinkan seperti itu. Tapi untuk bangunan baru harus melihat rencana tata ruang Perpres 70 tahun 2014. Karena kan sekarang radius bahayanya kayaknya edaran terakhir itu kan ada pengetatan toh, ada himbauan untuk lebih berhati-hati karena ada bahaya ini erupsi gitu. Harus mempertimbangkan itu. Pak, nggih pripun. Terus aku sih ya. Pak Rete ngosek. Giliran. Jujur Pak Kabit pernah mboten ada pemohon warga pengen bikin rumah
lantai 3. Nggih. Tapi lahannya sawah becek gitu. Nggih. Nah, cara negurnya gimana biar nggak baper beliaunya itu? Oh. Nah, Cara negurnya biar nggak baper ya, yang pertama ya diundang, toh. kadang-kadang kadang-kadang Iki kan lemahku dhewe ngono. terus beliaunya itu saya lewat depan rumah tak klakson tin degek ngene lak medeni nggih. Oke. Ya nek kita Pripun niku? beberapa kali sudah melakukan seperti itu, ya kita tegur, kita jelaskan. Jadi di situ filosofinya kenapa tidak boleh itu seperti ini, kemudian ketentuan aturannya seperti ini, seperti itu. Seperti itu. Kita surati secara juga dari dinas, surat dinas. Surat resmi nggih. Surat resmi. Iya. Tegur. Ning BTW ini Hah? Baswe. Hah? Panas iki. Heeh. Golek nggon podcast kok panas ngene. Ya arep ngombe. Ngono Nurun. Iya. Mesake tamune kira digawe wedang. Mas Ripken Ripken. Ripken. Ngapunten niki Anu. pirang kali nggih. hitungan mantap. Pak Jiro lupa wedange papat. Enggak ada salah lah wis to. Oh. Ini by the way gelasnya kok bagus ya, nggak kayak biasanya ada tulisannya Limkra. Wah, mantap nih Limkra. Limkra itu produk apa? Ada yang tahu? Apa to niki? Apa coba? Produk Semen. apa? Limkra itu singkatan dari lem keramik. Oh, lem keramik. Bener kan, Bu Happy? Oh iya benar. Produk untuk pengerat di rumah atau di bangunan yang sedang dibangun, entah keramiknya atau apanya. Dia kayak juga bikin ini apa? Mortar buat anti bocor juga. Nah, iki ya. bener kira bocor. Ini dari produknya dia juga kan. Awas lho. Ra iso dicopot. Lem. Ini gitu. Ngene ya gini ya, jadi saya nyimak itu berarti tanah itu hampir kayak jodoh ya Pak. Piye kuwi? Ada yang Jodoh Pak Rete. keras, ada yang lunak, ada yang becek. Makanya Pak RT wong jomblo terus ya. Ning Kenon nih. jomblo kok iso ngarani kaya ngono. Jodoh. Aduh. Maksudnya apa? Keras, lembek, becek. Ya intinya itu toh berarti jangan asal pilih lahan toh, bisa zong. Nah, Bisa zong, makanya analisa lahan ini penting biar pembangunan tepat, nggak asal bangun. Gitu toh Pak Adam? Betul, pengalaman yo. Neng tempuran toh. Ya, jangan Anu juga ya, selain lembek becek itu ini tadi disampaikan juga menyangkut masa depan Bang. Ini tanah ini besok ini macam banyak. Oke, jadi benar tanah itu sangat menyangkut masa depan gitu. Jadi monggo-monggo makanya jenengan mau kegiatan apapun, apalagi kalau yang merencanakan membeli tanah, silahkan panjenengan mirsani peta Yuna Perda RT RW Kabupaten Magelang. Nah, sebenarnya paling skop paling kecil ya silahkan akses kilo Mas. Salak madu kuwi. Salak madu. Nah, Ini juga salak kaosnya madu. juga salak madu. Kaosnya ya salak madu. Masuk Pak Saya juga punya salak madu. Idene Pak Kabite masuk salak madu. Salak madu kita jelaske nggih. Nggih. Filosofine. Filosofi. Salak madu iki kan iki salah. Tarat. Ini tangane ngene. Nah, ini salak iki kan filosofine legi ning jero to, Pak. Yang Jawa berduri. Nah, makanya analisa lahan ini akronimnya kan iki to. Analisa lahan untuk manfaat terpadu. Nah, iki anu Pak, dalem iki nek cara-cara basane sampean gen opo? Gen Z apa gen baby boom? Jadi ini Pak. Jadi nek analisa lahan sawah untuk manfaat terpadu, jenengan menganalisakan itu kan bisa tahu, oh iki iso gawe ngene karo ora iso digawe ngene. Kuwi dari sisi panjenengan masyarakat. Dari sisi kami pemerintah kita jadi tahu panjenengan itu kan warga masyarakat di negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga punya hak. Punya hak nggih, punya hak dan itu nanti
kita akan lihat, oh ternyata bone Pak RT katakanlah arah pengembangannya menurut Pak RT itu mau kemana. Karena kita kan di analisa lahan itu beberapa parameternya, salah satunya kan pakai data KBLI, klasifikasi baku lapangan kerja Indonesia itu loh. Jadi kegiatannya apa itu kan sudah sama. Jadi mau di sekitar sini, oh nanti saya punya rencana buat kos-kosan, mau rencana buat apa bengkel dan lain-lain. Pemerintah jadi tahu, oh arah pengembangannya di sini tuh mengarah ke sana. Industri, oh di sini tuh arahnya ke peternakan. Kita jadi lebih tahu. Itu makanya terpadu. Gitu. Salak madu sendiri itu kita ambil karena ini adalah salah satu varietas unggulan, produk unggulan yang Kecamatan Srum. Seperti itu. Jadi kita itu yang ngenalke produknya unggulan Kabupaten Magelang. Filosofine mau nganalisis ki ya rada angel, tapi nek wis dibuka dimaem kan legi to, Pak. Oh iya. Kenapa nggih, Pak? Cobi, Pak. Nggih, ngono to. Salak, lala, salak. Nah, cocok idene Pak Kapiti cocok salak madu. Tapi aja madune kok ya. Nah, marai piring terbang niku. Tenan. Manis. Kayak jadi nih Pak Rete. Enak to, Mas? Jos. Tapi ini di aplikasi ini layanan ini sementara ini di Kabupaten Magelang, Pak. Nggih, ini sudah berjalan, Pak. Oh, sudah. Sudah berjalan. Monggo jenengan tinggal scan ini QR code-nya. Nanti kan muncul toh pakai Google Lens paling mudah nggih. Chrome pojokan sing gambar sing gambar kamera. Nggih. Terus di centor kita yang beriku niku. Centor niku napa, Pak? Centor. Cara center itu loh apa? Di Napa? apa Mas bahasanya? Diadepke. Dipaske. Nah, dipaske mriku niku. Nah, terus nanti kan ada linknya toh menuju ke formulir itu diisi. Ada beberapa yang mungkin belum familiar tapi ada video tutorialnya di situ. Komplit. Tadi pun alhamdulillah bisa melayani dengan mudah. QR code-nya dapatnya di mana? Kita nyari QR code apa di webnya DPU apa di mana? Ya, apa di sini? Di sini. Oh, di sini. Oh gitu, nggih. Nanti di Instagramnya DPU juga ditampilkan. Oh nggih. Tadi kalau nyekan itu ada apanya, Pak? Ada Link. video tutorial? Ada. Komplit. Contohnya kayak gini nih ya. Nih, gitu. Ini. Oh, gitu. Iya. Nih. Nah, ini yang di belakang kamera kok diam-diam baik, mungkin ada pertanyaan terkait salak madu. Oh, kelihatannya ada yang mau tanya tuh, jauh banget. Siapa itu? Saya, Pak. Silakan. Oh iya, Ibu. Silakan, Ibu. Mau tanya, seberapa cepat respon dari salak madu ini, Pak Kabit? Terus apa nanti itu nggak dimanfaatkan sama makelar atau calo tengah gitu loh? Wah, pertanyaan yang berbobot ini. Nanti dapat kaos ya, Bu. Ya, Nah, sip. minta Pak Kadin tapi. Silakan. Monggo. Oke. Jadi seberapa cepat kita sudah buat SOP ya dengan SK Kepala Dinas. SOP Mbak. Sudah buat SOP, jadi maksimal 5 hari kita sudah bisa merespon. Nanti kita juga konsepnya kan paperless ya. Jadi panjenengan masuk ke di Google Form, terus sekali lagi harus nomor yang bisa dihubungi itu bisa WA. Jadi nanti dokumennya akan kita kirim via WA. Jadi dari form kemudian kita analisis, kita proses administrasi melalui sekarang aplikasi Srikandi kalau namanya di kita. Nah, nanti kalau sudah jadi kita kirim ke WA, nomor WA yang ada di form. Tuh. Mudah toh? Mudah. Nah, Berarti nganu ya. ora perlu neng kantor, ora perlu nggawa map. Wah, apa nih? Gari rebahan Dikira karo nonton Drajin Betul. Iya. Kuwi apa ora murah banget kuwi, Pak. Nggih, Mantap. Nah, dipakai terus nah sepenting dipakai data apa nyilih wifi tanggane. Nah, iki iso. Terus
tadi dimanfaatkan oleh calo apa tidak ya. Justru ini kita mendorong supaya kemudahan ini supaya masyarakat langsung yang meminta. Gitu. Nah, ini jadi kalau masyarakat langsung yang meminta kan tahu. Nah, Mama Nyun Sewu kan biasanya yang seperti itu kan hanya bicara-bicara saja. Nah, ini kan ada dokumennya tertandatangani resmi. Gitu. Nah, jadi nanti panjenengan selaku masyarakat mau ditawani, ya wis ra apa ditawani, ning dicek sik nang niki. Ngono lho, Mas. Nggih. Ya toh? Betul. Nggih. Nah, Pak Adang yang terakhir nih. Nggih. Apa pesan Bapak untuk warga Kabupaten Magelang perihal persoalan lahan inilah? Oh, nggih. Jadi yang utama nggih kalau terkait dengan permasalahan lahan, aspeknya yang di pemanfaatan ruang ya monggo-monggo kita patuhi bersama rencana tata ruang yang sudah kita tetapkan dengan Perda nomor 7 tahun 2024. Dan untuk kepastian pemanfaatan lahan, monggo panjenengan semua manfaatkan layanan Salak Madu. Ini dari kami untuk panjenengan semua. Dan udah diakses. Misal gini ya Pak Kabid, ini kalau bangun rumah itu juga nggak cuma mikirin wah ini dekat warung, ini dekat segala aspeknya harus terkait pemanfaatan lahan itu tadi. Okay. Jadi yang kadang nyuwun sewu terlupakan, hal seperti ini nanti kan juga berpengaruh terhadap aspek pertanahan panjenengan. Jadi kalau nanti panjenengan itu membuat katakan rumah ya, yang umum rumah, tapi tidak di zona yang pas, nanti proses pertanahannya kebanyakan terkendala. Jadi pelanggaran itu. Nah, pelanggaran. Nah, yang aturannya tadi ada yang di Perpres juga. Nah, berarti di pemanfaatan ruang itu jadi seperti judul podcast kita pondasi. Paling bawah, paling dasar nggih. Nanti untuk proses selanjutnya juga berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh. Jadi nek mana tadi pondasi itu nek tata ruang ini saking sore pondasi gitu loh, Pak. Oh gitu. Nggih. Saking sore pondasi ngono lho. Jadi kudu kuat. Nopang gitu. Sing pondasi ngono. Nah, pondasine pondasi. Nah, core of the core. Foundation of foundation. Nggih, terima kasih Pak Kabid. Siap. Semoga warga semakin melek soal pentingnya tata ruang, tata lahan. Terus seperti saya sing gaptek tinggal scan terus ngisi data yang diperlukan, terus bisa diproses, terus nggak perlu saya datang ke DPU gitulah. Bisa langsung cek Salak Madu. Salak Madu. Kaose diketok-ketok. Salak Madu. Ini salak, ini madu. Salak Madu. Ini Pak. Ayo ada kan. Teman Pak D, podcast Pondasi selalu berusaha membangun obrolan dengan ringan, santai, mengedukasi namun tetap berdampak. Seperti pondasi sendiri, jika rapuh bangunannya akan roboh. Berikut pula dengan tata ruangnya, jika ngawur masyarakat yang rugi. Pokoknya episode kali ini kita isinya daging semua ini. Dari narasumber ilmu kan. Kan banyak yang belum tahu itu, Pak. Warga aku pun belum tahu ini. Iya. Ini harus segera saya informasi. Iya. Untuk memanfaatkan ini layanan ini Salak Madu ini. Oke, baik. Wah, bentar lagi Pak Kabid ini jadwalnya padat. Oke, terima kasih banyak Pak Kabid atas waktunya. Obrolan kita hari ini jelas banget. Jadi kalau ada yang tanya soal analisa lahan, kita nggak asal jawab. Oh, itu tanahnya adem, enak buat piknik. Nggak mungkin kayak gitu kan. Lebih nggak mungkin lagi lemai Pak Rete seneng lereng tinggu kos-kosan. Nggih museum teman. Museum Baik teman Pak D, ingat semua bangunan butuh pondasi yang kuat. Sama kayak hidup, sama kayak podcast ini. Kami pamit, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam pondasi. Salak Madu. Salak Madu. Aku ora padha dhewe. Aku. Udah cukup. Ya ning ngadeg aku.
Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adang. Saya yang terima kasih. Sami-sami. Foto bareng. Oh iya.